Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Anak-anak, kembali lagi dengan Ibu. Pada kali ini kita akan belajar pelajaran fikih kelas 5 bab 8 tentang zakat. Bagaimana anak-anakku? Semoga kalian terus semangat ya belajarnya. Sebelum pembelajaran dimulai, sebaiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu dan membaca doa belajar masing-masing ya. Berdoa mulai. Tujuan pembelajaran, siswa mengetahui ketentuan-ketentuan zakat, macam-macamnya, orang yang wajib mengeluarkan, serta mengagumi adanya kewajiban zakat. Apa sih artinya zakat? Zakat menurut bahasa artinya mensucikan, berasal dari kata tazkiyah. Nah, karena itu membayar zakat berarti mensucikan harta kekayaan dan mensucikan diri pribadi. Zakat diambil dari kata nama, artinya bertambah atau tumbuh berkembang. Karena itu, orang yang membayar zakat akan bertambah keberkahan harta kekayaannya dan usahanya akan tumbuh berkembang. B. Arti menurut syariat Islam atau istilah. Menurut istilah, zakat ialah sejumlah harta yang diberikan oleh orang yang wajib mengeluarkannya kepada orang yang berhak menerimanya. Islam ditegakkan atas 5 dasar. Kalau Islam kita umpamakan sebagai gedung, tentu harus ada pondasi, ada tiang, ada atap dan hiasan-hiasan lainnya. Sebagaimana yang telah Allah firmankan dalam surat Al-Baqarah ayat 277. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa aqamus salata wa atuz zakata lahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman mengerjakan amal-amal soleh dan mendirikan sholat serta membayar zakat, mereka memperoleh ganjaran di sisi Tuhan mereka. Mereka tidak akan takut dan mereka tidak akan berduka cita. Quran Surat Al-Baqarah ayat 277. Nah, selain itu juga ada 5 dasar Islam berdasarkan sabda Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Bunyal Islamu ala khamsi, syahadatu an la ilaha illallahu wa anna Muhammadar Rasulullahi wa iqamus sholati wa ita'uz zakati wa saumu ramadana wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Muttafaqun alaih. Artinya, Islam dibangun atas 5 dasar. Yang pertama, 2 kalimat syahadat bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Muhammad utusan Allah. Yang kedua, mendirikan sholat 5 waktu. Yang ketiga, memberikan zakat atau membayar zakat. Yang keempat, berpuasa pada bulan Ramadan. Yang kelima, menunaikan ibadah haji bagi siapapun yang mampu.
Jadi, menurut hadis di atas, membayar zakat adalah rukun Islam yang ketiga. Ayat Al-Quran banyak merangkainya perintah zakat dengan perintah sholat, yaitu Bismillahirrahmanirrahim wa aqimus sholata wa atuz zakah. Artinya, dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Quran Surat An-Nisa ayat 77. Yang kedua, kedudukan zakat. Nah, di dalam Al-Quran, masalah zakat ini disebutkan sebanyak 82 kali dan selalu dideretkan dengan perintah sholat. Artinya, zakat dan sholat merupakan ibadah yang sangat penting. Dan tidak cukup hanya mendirikan sholat, tetapi tidak membayar zakat. Ataupun sebaliknya, membayar zakat tetapi tidak mendirikan sholat. Sholat merupakan ibadah yang paling utama, sedang zakat merupakan ibadah harta yang paling mulia. Ibadah sholat merupakan amal yang paling utama dan pertama akan dihisab di hari kiamat. Jadi, apabila sholat dilaksanakan dengan baik dan zakat dibayarkan dengan baik juga, maka sempurna amalnya. Dengan dikeluarkannya zakat, maka harta kekayaan kita akan bersih dan suci, dan jiwa pemiliknya juga bersih dan suci. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Al-ayat Shadaqallahul Azim. Surat At-Taubah ayat 103. Artinya, ambillah dari harta benda mereka zakat untuk membersihkan dan mensucikan mereka dengan zakat itu. Quran Surat At-Taubah ayat 103. Yang ketiga yaitu hukum zakat. Mengeluarkan zakat hukumnya fardu ain bagi setiap orang Islam yang mampu dan kaya. Mengeluarkan zakat dilakukan setiap tahun sesuai dengan peraturan zakat oleh orang yang mampu dan diberikan kepada orang yang tidak mampu atau miskin dan orang yang berhak menerimanya. Nah, orang Islam yang kaya tetapi dia tidak mau mengeluarkan zakat dianggap sebagai orang kafir. Mereka dianggap sebagai pemberontak dan pembangkang terhadap hukum Allah. Di akhirat nanti mereka akan mendapatkan siksa yang pedih. Nah, pada zaman Abu Bakar Asy-Siddiq menjadi khalifah, orang-orang Islam yang membangkang terhadap kewajiban membayar zakat diperangi sampai mereka sadar dan patuh kembali membayar zakat. Baik anak-anakku, sampai sini dulu pelajaran kita pada hari ini. Dibaca-baca lagi ya bukunya pada halaman 60. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.